Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas Conception yang mengisahkan tentang sepasang teman masa kecil Itsuki dan Mahiru. Tiba-tiba saja mereka dibawa ke dunia lain. Di sana mereka diminta untuk menyelamatkan dunia lain itu. Dengan cara, Itsuki harus menanam benih cinta ke 12 gadis suci dan melahirkan 12 anak bintang. Di mana salah satu gadis suci itu adalah Mahiru, teman masa kecil Itsuki sendiri. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Mahiru mengajak Itsuki untuk bertemu di atap sekolah. Di sana, ia mengungkapkan jika dirinya tengah hamil. Belum sempat memberitahu siapa bapak dari anak tersebut, tiba-tiba saja muncul lingkaran sihir yang menyedot mereka. Setelah sadar, mereka sudah berada di ruangan aneh. Di sana, Mahiru memberitahu Itsuki jika bapak dari anak yang ia kandung tidak ada, dan menjelaskan kejadian seminggu belakangan ini. Mendengar itu, Itsuki jadi bertanya-tanya, tapi ia menunda hal itu dan memprioritaskan untuk mencari jalan keluar dari sana. Baru saja berjalan sebentar, tiba-tiba Mahiru memuntahkan seekor jin yang menyeramkan. Lalu jin itu menyerang mereka. Beruntung, Itsuki bisa menghindari semua serangan dari jin itu. Di saat Itsuki terpojok, tiba-tiba saja muncul sebilah pedang yang entah dari mana. Menggunakan pedang itu, Itsuki berhasil mengalahkan si jin. Dan akibat epiknya pertarungan tadi membuat celah di dinding. Tidak pakai lama, mereka memperbesar celah itu dan segera keluar dari sana. Sesampainya di luar, Itsuki dan Mahiru baru sadar jika di tubuh mereka muncul tato. Gak cuma itu, Mahiru dibuat semakin terkejut setengah edan karena ada musang yang tiba-tiba memeluknya. Spontan, ia melempar musang itu sampai menabrak pohon. Tapi tidak disangka-sangka musang itu bisa bicara dan terbang. Musang itu menyambut mereka di dunia yang bernama Gravania, lalu menggoda Mahiru. Tidak lama pemilik musang yang bernama Narcissus datang. Mereka adalah pengunjung yang terpilih, dibuktikan dari tato di tubuh mereka, kata musang. Nah, jadi pengunjung itu sebutan orang dari dunia lain. Kanjut merasa ini akan menarik, Nar meminta mereka untuk mengikutinya. Di perjalanan, Narcissus memperkenalkan diri dan dunianya pada mereka. Kalian saat ini berada di dunia lain, yaitu dunia sihir bernama Gravania, kata Narcissus. Setelah sampai di kastil, mereka dipertemukan dengan raja dari Gravania. Raja itu bernama Shangri-La. Dunia kita sedang dalam bahaya nih, mohon bantuannya ya, kata raja. Permintaan dari raja yang tiba-tiba membuat Itsuki dan Mahiru bingung, di mana mereka hanyalah bocil yang masih sekolah. Di tengah kebingungan, tiba-tiba saja Mahiru pingsan. Kemudian ia dibawa prajurit kerajaan ke dokter. Sedangkan Itsuki ia ditemani musang cabul menuju kamarnya. Keesokan hari Itsuki terbangun dengan keadaan tangan dan kaki terikat. Bukan itu saja, ia kaget saat tahu cuma pakai kolor. Tiba-tiba muncul gadis cantik yang memperkenalkan diri sebagai Reone, dokter dari kerajaan. Reone menjelaskan tentang tato 12 zodiak yang muncul di tubuh Itsuki dan tugasnya sebagai pengunjung yang akan menyelamatkan dunia. Itsuki harus membuat anak bintang dengan 12 gadis bintang suci agar bisa mengalahkan Dewa Noda dan kembali pulang ke dunianya. Entah Itsuki pura-pura gak paham atau gimana, Reona yang melihat Itsuki bingung, ia pun menenangkannya karena ia dan 12 gadis suci akan membantu Itsuki. Apalagi salah satu dari 12 gadis suci itu adalah Mahiru, teman masa kecilnya Itsuki. Mengetahui itu, Itsuki kaget bukan main. Kemudian Reona memberitahu Mahiru jika gejala kehamilan yang ia alami itu karena noda, dan saat ia memuntahkan jin, gejala itu hilang. Mengetahui jika dirinya ternyata tidak hamil membuat Mahiru senang. Kemudian musang cabul menggoda Itsuki lagi dengan guyonan yang tidak family friendly. Ya, meski sedikit risih, tapi Itsuki menyukai itu. Apalagi karena itu adalah tugas yang mengharuskannya membuat harem dengan 12 gadis agar bisa menyelamatkan dunia. Ya, mana ada cowok yang nolak. Tanpa bak bibu, Reona menyuruh Itsuki dan Mahiru segera membuat anak bintang. Ia meyakinkan mereka jika itu akan mudah karena mereka adalah teman masa kecil. Permintaan dadakan ini membuat Mahiru bimbang, tapi karena tidak ada cara lain dan berharap bisa segera kembali ke rumah, ia pun bersedia. Kemudian Reona memberi wejangan ke Itsuki agar dia pelan-pelan karena Mahiru masih perawan. Tiba-tiba Itsuki dan Mahiru sudah ada di posisi siap mengaduk semen untuk membuat anak. Meski terpaksa, tapi Mahiru tidak menolak jika perawannya diambil Itsuki. Ia hanya terganggu karena mereka sedang dilihat orang lain. Musang cabul yang gak sabar mengisengi Mahiru. Melihat Mahiru tidak nyaman, Itsuki melempar jauh musang cabul itu.
Kemudian setelah menenangkan Mahiru, Itsuki memohon dengan tulus padanya agar mau bikin anak. Melihat ketulusan Itsuki membuat Mahiru luluh. Dengan malu-malu mereka pun memulai ritualnya. Tapi baru saja mereka adu bibir dengan penuh rasa cinta, seorang anak bintang lahir, membuat mereka kebingungan. Ritual cinta itu bukan adegan aduk semen, tapi ritual suci penuh rasa cinta, kata Reone. Membuat Itsuki kecewa karena gagal sakne. Keesokan harinya, di kelas mereka diperkenalkan dengan 12 gadis bintang yang akan masuk ke harem Itsuki. Mulai dari Aries sebagai Aries, Tarua Taurus, Liris Gemini, Ruka Cancer, Luna Leo, Mirei Libra, Sue Sagittarius, Falun Capricorn, Colette Aquarius, Yuzuha Pisces, Mahiru Virgo, dan terakhir Reone sebagai Scorpio. Tidak lupa musang cabul kita yang selalu mengajarkan hal-hal positif pada Itsuki. Hari itu mereka lalui dengan perkenalan. Keesokan harinya kelas diliburkan. Itsuki, Narcissus, dan 12 gadis suci piknik di taman bunga untuk mempererat hubungan mereka. Sadar Ruka tidak ada, Itsuki berinisiatif untuk mencarinya. Kemudian ia menemukan Ruka sedang memungut bunga sendirian. Bunga ini untuk anak panti, kata Ruka. Mengetahui itu, Itsuki membantunya. Melihat reaksi gugup Itsuki, Ruka mengaku jika ia bisa membaca pikiran orang dan menebak. Itsuki sedang berpikir yang tidak-tidak. Karena Itsuki tidak mengaku, Ruka pun mencoba membaca pikiran Itsuki. Tapi entah kenapa ia tidak bisa membaca pikirannya. Ruka menyimpulkan jika mungkin ini karena Itsuki adalah pengunjung. Aku tahu kalian gugup, tapi aku akan jujur terhadap perasaanku dan tidak akan aneh-aneh, kata Itsuki. Setelah Ruka pergi, Mahiru datang. Melihat kondisi Mahiru yang mabok, Itsuki mengira jika Mahiru habis minum jus. Tidak, ini karena aku kebanyakan makan coklat plus, kata Mahiru. Kemudian Mahiru menanyakan, apakah Itsuki ingat dengan janji yang pernah mereka buat saat masih jadi bocil ngep-ngep? Tapi karena Itsuki tidak mengingat janji itu, Ruka menyudahi pembicaraan mereka dan mengajak Itsuki segera kembali. Keesokan hari, musang cabul kecewa karena Itsuki belum menambah anak bintang. Kemudian menyuruh Itsuki untuk mengikutinya. Di depan toko senjata, musang cabul menggosok-gosok pusaka milik Itsuki sampai berdiri. Tempat itu sangat berbahaya. Nanti kamu pasti akan paham kenapa aku begini, kata musang. Setelah sampai di panti, Itsuki menemui bocil Virgo yang sedang dilatih cewek barbar. Tapi ketika cewek barbar yang bernama Alfie itu melihat ketampanan Itsuki, seketika sikapnya berubah jadi imut. Musang cabul menguatkan iman Itsuki agar ia tidak tergoda dengan ciwi selain 12 gadis suci. Melihat Itsuki datang menjenguknya, membuat bocil Virgo jadi senang. Di sisi lain, Alfie mengkhawatirkan keadaan Itsuki karena ia belum juga menambah anak bintang. Jika tetap begitu, pertarungannya akan semakin berat. Musang cabul menyarankan Itsuki untuk segera menambah anak bintang sebelum dapat tugas ke labirin. Sore harinya, Itsuki menemui Ruka untuk meminta bantuan. Ruka yang mengerti maksud Itsuki pun setuju untuk membantunya. Kemudian mereka sudah ada di kasur, siap untuk ritual bikin anak. Itsuki menggunakan 1001 gombalan buaya darat untuk merayu Ruka, dan akhirnya mereka berhasil melahirkan anak bintang kedua. Setelah itu, Itsuki mendapat tugas dari Raja untuk menyelesaikan labirin. Sebelum pergi, Raja memberikan 12 cahaya ke Itsuki, di mana cahaya-cahaya itu berguna untuk menyegel 12 tempat di labirin. Sesampainya di depan labirin, 12 gadis suci membukakan segel labirin. Lalu ditemani 2 anak bintang dan musang cabul, Itsuki memasuki labirin itu. Di dalam labirin, musang cabul menjelaskan semua tentang labirin dan lokasi untuk meletakkan cahaya suci yang tentu saja dijaga oleh bos monster. Di tengah penjelasan, tiba-tiba muncul monster. Mereka pun segera bersiap, tapi dengan jeniusnya pedang Itsuki malah terbalik. Setelah membetulkan pedang, mereka pun mulai menyerang monster itu, tapi mereka kalah hanya dengan 1 serangan. Anak-anak yang kalah berubah jadi patung. Melihat itu, Itsuki marah dan maju lagi untuk balas dendam. Tapi musang cabul yang tahu mereka tidak punya peluang menyuruh Itsuki kabur dari sana. Itsuki pun mengambil patung anaknya dan segera keluar. Sekarang Itsuki mengerti betapa mengerikannya monster di dalam labirin. Ia membutuhkan anak bintang yang gigih. Ia pun memiliki tujuan baru untuk membuat 12 gadis suci melahirkan anak-anaknya.